Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mulfaida dengan NPM 2021511122. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengkonstruksi soal dan jawaban menggunakan GeoGebra. Nah, video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah TIK dan media pembelajaran. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat soal yang pertama. Itu kita beri nama untuk panjangnya itu 2x dan lebarnya itu x. Nah, setelah ini kita akan mengkonstruksi jawabannya. Tetapi sebelum kita mengkonstruksi, kita akan membuat terlebih dahulu bagan yang telah kita. Jadi lingkaran ini ada dua. Nah, kita akan membagi duanya. Kita akan menggambarnya di sebelah sini.
bagian potongan dari lingkaran, kedua lingkaran ini ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini ada poligon yang berbentuk segitiga. Nah, gimana sih cara kita menyesuaikan segitiga ini benar-benar daerah yang diarsir ini? Nah, di sini kita akan masukkan ke sebelah sini. Nah, pas ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, yang atas begitu juga pas nih teman-teman. Nah, kenapa saya menggambar dua segitiga ini? Yang kedua, karena ukuran yang ini, sisi ini, kalau dibagi dua sama dengan ukuran yang diarsir yang di bawah ini. Jadi, otomatis daerah setengah lingkaran ini yang berbentuk segitiga ini sama dengan arsiran yang di bawah ini, kan? Nah, ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah yang ini sama dengan yang ini. Nah, yang bagian sebelah sini sama dengan bagian yang ini. Nah, dan kita akan membuat segmen atau jari-jarinya nih ya teman-teman. Nah, jadi karena di sini jari-jarinya itu kita akan membuat ruas garis di antara dua titik atau segmen. Kenapa kita membuat ini? Karena kita ingin mengetahui berapa sih jari-jari ini ketika dibagi dua, hasilnya itu adalah satu per dua X. Nah, sudah nih teman-teman. Nah, setelah kita mencari itu, kita akan mendapatkan hasil luas daerah yang diarsir. Jadi, luas daerah yang diarsir ini kita tulis dulu teman-teman. Luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran.
kita simpan terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Nah, kita menggunakan rumus luas persegi dan luas lingkaran. Jadi, sama dengan luas perseginya itu adalah sisi kali sisi dikurangi luas lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat, hasilnya adalah luas perseginya ini kan di sini kan x yang ditanya x dan x. Jadi di sini adalah x dikali x dikurangi pi karena r kuadrat karena r sudah diketahui jari-jarinya adalah setengah, maka pi kali setengah kuadrat. Setelah itu hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 1/4 x kuadrat pi. Dan kita akan bisa juga dengan hasil yang ini. X kuadrat dikurangi 1 min 1/4 pi. Maka luas daerah yang diarsir hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 1 kurangi 1/4 pi. Pi-nya itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Selanjutnya kita akan mengkonstruksi soalnya teman-teman. Jika teman-teman lihat, titik-titik ini akan menghasilkan suatu gambar yaitu persegi. Maka kita akan coba menggunakan segmen. Dari D ke titik E, dari titik E ke titik D, dari titik D ke titik F, dari titik F kita kembali lagi ke titik D. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagonal pada persegi ini. Jadi D ke titik D, E ke titik F. Kita di sini dapat mengambil solusi ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama kita membuat poligon dulu. Solusinya itu adalah jika teman-teman perhatikan, ini akan berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Setelah itu, di dalam soal itu kan diketahui sisinya ini sebesar
4x. Maka karena ini berbentuk persegi, ini sisinya sama besarnya, yaitu 4x 4x, dan sebelah sini juga 4x. Nah, 4x ini panjang untuk dua lingkaran. Nah, dua lingkaran ini. Maka jika satu lingkaran itu yaitu 4x, kita akan bagi dua menjadi 2x. Nah, jadi di sini itu satu lingkarannya itu 2x, 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 2x. Nah, setelah itu nah, 2x ini adalah diameter lingkaran. Nah, nih, diameter 2x ini adalah diameter lingkaran. Jari-jarinya kan di sini penuh nih ya, teman-teman. Tetapi yang ditanyakan ini adalah setengahnya dari jari-jari. Maka 2x kita bagi lagi 2. Hasilnya adalah x, di sini x, di sini x, di sini x, dan di sini juga x. X, di sini x, di sini x, dan di sini x. Nah, kita akan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Di sini kita akan menggambar segitiganya terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan poligon. Sudah, setelah itu selanjutnya kan ini adalah 2x. 2x. Nah, ini adalah yang ditanyakannya. Nah, setelah itu agar kita permudah, kita hapus dulu. Show access-nya kita hilangkan. Show grid-nya juga. No grid. Nah, untuk mendapatkan sisi miring ini kita menggunakan rumus Pythagoras, itu nah, ini kita misalkan A kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. A kuadrat sama dengan X-nya sudah diketahui yaitu 2X. 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat. A kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Kenapa sih ini akar? Karena ini kuadratnya kita hilangkan. Nah, jadi kita ganti akar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah A sama dengan akar 4 kali 2x kuadrat. Nah, karena akar 4 ini bisa dikeluarkan 4-nya, jadi A sama dengan 2 akar 2x. Jadi
sisi miring ini hasilnya adalah 2 akar 2 X. Nah, di sisi miring ininya kan 2 akar 2X. Nah, berarti di sini juga 2 akar 2X. Nah, jadi di sininya diameter lingkarannya itu X dan di sini juga X. Nah, kita akan mencari yang ininya nih teman-teman, yang kotaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kan kita akan mencari arsiran persegi kecil ini. Jadi di sini kan X, kan? X juga di sini. Nah, ini saya misalkan menjadi Y. Jadi A sama dengan X ditambah Y ditambah X. A-nya itu kan 2 akar 2X sama dengan X-nya itu 2X ditambah Y. Nah, kita pindah ruaskan nih 2X-nya menjadi minus. Jadi 2 akar 2X min atau dikurangi 2X sama dengan Y. Maka ruas arsiran persegi kecil sama dengan sisi kali sisi. 2 akar 2X dikurangi 2X kali 2 akar 2X dikurangi 2X sama dengan 12X kuadrat dikurangi 8 akar 2X kuadrat. Jadi, luas arsiran persegi kecil hasilnya adalah 12X kuadrat dikurangi 8 akar 2X kuadrat. Selanjutnya kita akan membuat soal nomor 3 ya. Jadi di sini ada rumah yang A di daerah sini, rumah B daerah sini, dan ada aliran sungainya. Jadi di sini aliran sungainya kita membuat memakai line, teman-teman. Nah, ini sungai di sini. Setelah itu kita menggunakan segmen. Nah, setelah itu di sini yaitu jadi ini kita bagi dua jadi S. Kita ganti menjadi S. Setelah itu, nah jadi soal nomor 3 itu yaitu ada ilustrasi kasus. Jadi setelah terjadi kebakaran pada rumah B, pemilik rumah A berniat untuk mengambil air di sungai yang lurus untuk membantu memadamkan api. Nah, supaya tenaga dan waktu diperlukan lebih hemat, tentunya pemilik rumah A harus menentukan koordinat yang tepat pada sungai. Jadi, rumah yang A ini ingin membantu rumah yang B yang telah kebakaran. Misalkan ini rumah ya. Rumah yang kebakarannya.
Nah, ini rumah yang ingin membantu si rumah yang kebakaran itu. Bagaimana sih agar pemilik rumah yang A ini memudahkan mengambil air agar mencapai yang B? Nah, sebelumnya kita akan menggunakan satuan dulu ya teman-teman. Di sini ada satuan sentimeter. Nah, pada awal ini jarak yang akan ditempuh pemilik rumah A menuju rumah yang B itu adalah 3 ditambah 7,07, hasilnya itu adalah 10,07. Nah, jadi misalnya, jadi ini kan jaraknya masih jauh ya teman-teman, dari A ke S menuju ke B. Nah, bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan jarak yang lebih dekat dan lebih efisien untuk membantunya? Misalkan kita geser ke sebelah kiri. Kita geser ke sebelah kiri. Kita geser ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah, misalkan di sini. Nah, kalau misalkan kayak begini kan jadinya berapa ya jaraknya? A ke S itu 3,16 ditambah S ke B itu 7,81. Nah, hasilnya itu 10,97. Otomatis jarak yang saat ini kita gunakan adalah jarak yang jauh dari titik awal itu. Jadi si pemilik rumah ini akan terlalu jauh untuk membantu pemilik rumah yang B. Coba kita tarik lagi ke sebelah kiri ya teman-teman. Bisa ke sini. Nah, ke sini. Nah, kalau misalkan ke sini 3,87 ditambah 8,96. Hasilnya itu adalah 12,83. Nah, makin jauh ya teman-teman jarak ke pemilik rumah B ini. Jadi, kesimpulannya adalah misalkan kita terus berarah ke sebelah kiri, maka jarak yang ditempuh pemilik rumah A ini akan lebih jauh untuk membantu pemilik rumah yang B yang kebakaran. Nah, coba nih teman-teman, kita akan bergerak ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Nah, tadi kan titik mulanya di sini. Mari kita ke sebelah kanan nih teman-teman. Nah, sekarang jarak yang akan diperoleh oleh pemilik rumah yang A adalah 3,61 ditambah 5,83. Hasilnya adalah 9,44. Nah, kita akan geser lagi ke sebelah kanan ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan jarak yang ini. Misalnya 4,62 ditambah 5,21. Nah, hasilnya adalah 9,83. Coba kita akan berada di tengah-tengah posisi ini. Di sini adalah 4,24 ditambah 5,39. Hasilnya adalah 9,63. Nah, maka kesimpulannya adalah semakin ke kanan jarak yang ditempuh oleh pemilik A
itu akan lebih efisien untuk membantu pemilik rumah yang B yang terjadi kebakaran. Nah, menurut saya, pada koordinat titik yang sebelah sini, kita mendapatkan jarak yang paling efisien, yaitu 4,24 ditambah 5,39.